dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi itu merupakan simbol bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus kita semua umat manusia. Tapi kita sebagai manusia akan hidup cenderung dalam dosa, tidak lepas yang namanya dosa. Nah, disitulah kita harus hidup dalam pertobatan, selalu bertobat, hidup dalam mengakui dosa kita sehingga kita pun diampuni Tuhan. Jadi hidup dalam pertobatan itu. Nah, Bapak Ibu, itu ditebus dosanya di atas kayu salib itu hanya sebagian saja atau dosa yang sampai selesai, sampai matinya? Dosa sebelum terima Yesus, Pak. Sesudah dia tahu sudah diampuni, terus berbuat dosa lagi, ya itu sudah dosa baru. Berarti dosa kita di atas kayu salib itu hanya ditebus sebagian. Sampai sebatas yang kita menerima kematiannya itu, Pak, menurut saya. Terus hanya sebagian, terus kapan lagi nanti ditebus, Bu, yang lainnya? Tidak, gara-gara kepala ini, Pak. Yesus harus mati lagi, menebus lagi? Tidak. Ya. Ampun. Kalau sebagian ditebus, terus kapan lagi ditebus yang sebagian lagi? Tidak, Pak. Yesus harus mati lagi 2 kali, Bu Titin. Oh, tidak. Oh, tidak. Terus gimana dong kalau sebagian yang ditebus? Kita lagi bastir sampai rumah tak buka Alkitab, Pak. Pak, saya mau bilang tadi kan Pak, mendingan saya saja aman. Ibu nggak ada pendirian, cari amannya aja. Jelaskan jo Pak, Iya. Jelaskan jo Pak, kasihan. Nah, coba kita lihat dong. Kita lihat dulu Ibrani 10. Berapa kali sih penebusan itu? 1 kali atau berapa kali? Untuk semua. Iya 1 kan? kali. Coba kita lihat. 1 kali untuk selamanya. Hanya sekali, saya yakin. 1 kali. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 10. Bapak Ibu 1 orang. Ibrani 10 ayat 10 demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 1 kali aja ya penebusan itu. Nggak Iya, boleh berulang-ulang Yesus mati di kayu salib 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kasihan Tuhan Yesus mati terus ya. Jadi seperti firman Tuhan katakan Pak, yang ada contohnya seorang wanita yang memiliki banyak suami itu, yang waktu ada orang yang mau dilempari dengan batu, setelah Tuhan datang, akhirnya kan Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu dia sudah diampuni, tapi Tuhan bilang pergi, tapi jangan kau berbuat dosa lagi, kan seperti itu Pak. Artinya? Artinya berarti ya kalau Sebagian. Yesus dan Ibrani dikatakan hanya untuk 1 kali. Iya. Kalau misalnya dia sudah diterima keselamatan, tapi dia masih kembali lagi hidup lagi di dalam dosa, berarti ya salah sendiri mati situ, no, gitu. Salah sendiri. Kenapa nggak sekolah teologi dia? Tuhan. Dia belajar dong mematikan. Ini ribet ini pertanyaan ini Pak dosen. Iya, gimana Pak Sagala? Ya, Pak Silaban gimana ini? Ini yang ditebus di atas. Iya, gimana Pak Silaban? Begini Pak dosen, Yesus mati di kayu salib untuk pertobatan untuk semua orang yang mau menerimanya bertobat. Dan Yesus hanya 1 kali saja dia mati di kayu salib untuk dosa manusia. Nanti timbul lagi pertanyaan Pak, kalau begitu nanti dibilang pada saat Yesus disalib menebus dosa orang, semua orang sudah ditebus pada waktu itu yang mau menerima. Nah setelah itu Yesus bangkit naik ke surga, orang jatuh lagi ke dalam dosa, kapan lagi ditebus dosanya? Kan Yesus cuma sekali lagi yang mati disalib gitu, nggak ada 2 kali, cuma sekali aja gitu. Betul. Pak. Hanya 1 kali aja ya Pak ya. Makanya saya bilang, jadi pada waktu itu bertobatlah semua, ditebus. Setelah Yesus naik ke surga, berbuat dosa lagi orangnya. Apa Yesus disalib lagi?
Ya kan? Makanya Yesus firman Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar gitu. Nah, makanya satu kali itu jelaskan kan firman Tuhan katakan hanya satu kali Yesus mati. Itu sudah jelas. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu katakan semuanya ditebus. Semua, mau siapapun dia, termasuk dia Herodes maupun Hitler, sudah ditebus. Dosanya sudah ditebus. Artinya kalau sudah ditebus, begini Pak, gini aja deh. Pak Silaban ada hutangnya di warung. Ya. Hutang Pak Silaban itu ada di warung Rp1.000. Dan dia tidak bisa bayar, Pak Silaban nggak bisa bayar hutangnya Rp1.000 di warung. Datanglah ya Pak Faris, ya kan? Pak Faris datang. Dia tanya ke tukang warung. Tukang warung, berapa hutang Pak Silaban? 1.000 Pak. Tapi nggak bisa dibayarnya Pak. Oh gitu. Diambil Pak Faris lah dari dompetnya 1.000. Dia bayar. Lunas enggak? Lunas lah Pak. Lunas. Laginya 1.000 Pak. Lunas Lunas, kan? Pak. Nah, sekarang Laginya 1.000 Pak. Ngutang lagi saya. loh, enggak Pak, itu kasusnya beda lagi dong. Case-nya beda lagi. Ya, kan kita bicara case-nya nih. Sudah ditebus. Lunas ya? Sudah. Sekarang. Lunas, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya, tukang warung berhak lagi nggak nagih kepada Pak Silaban? Mana utangmu kemarin? Tidak. Tidak boleh. Ya. Sudah selesai. Kalau tidak tahu Pak, Silabannya Pak. Tukang warung Makanya bagus. harus dibilang sama Pak Silaban. Biar double. Kali kalau Pak Silaban utangmu sudah dibayar gitu. Biar gak ditagih lagi. Kecuali kalau utang lagi Pak, boleh minta ditagih. Wah, besar dosa tukang warung. Ya, kalau tukang Jadi warung, sudah kalau sudah tukang warung, terbalik sekarang, Pak. Nah, Faris yang mbak utang 2.000. kalau tukang warung minta lagi, tukang warungnya minta lagi ke Pak Silaban, berarti yang salah tukang warungnya. Ya, itu konteksnya sudah beda lagi, ya. Nah, kalau dosa Hitler sudah ditebus oleh Yesus loh. Sudah selesai dosanya kan? Habis dosa Hitler enggak? Habis enggak dosanya, Pak? Selesai enggak dosa Hitler? Selesai dong. Habis. Kan pemahaman Bapak Ibu tadi kan Hitler pun ditebus dosanya di atas salib. Dan satu kali saja Yesus mati di atas salib dan semua dosa Hitler ditebus, bukan sebagian kan? Semuanya. Ya, semua. Berarti sudah habislah dosa Hitler. Apalagi yang mau dituntut dari dia, Pak? Dia tidak menerimanya, Pak. Percaya. Kenapa? Kalau dia mau utang lagi, lagi. Dituntut percaya Pak. Dia tidak percaya, Pak. Iya. Tidak percaya bagaimana, Pak? Percaya. Seperti saya yang punya utang di warung, Pak. Tidak terima dibayar Paris 1.000, tetap ku bayar. Itu nggak mungkin, Pak. Orang Faris yang berhutang 2.000. Karena kondisinya tadi kan Pak Silaban nggak bisa bayar. Kan nggak bisa bayar, makanya dibayar oleh Pak Faris. Begitu. Mau Pak Silaban percaya atau nggak percaya, yang pasti sudah ditebus. Kan gitu. Mau Pak Silaban percaya atau tidak percaya, sudah ditebus. Sudah selesai. Iya, kalau nanti Pak Silabannya pergi ngutang kembali lagi, berarti tanggung sendiri dong. Itu beda. Itu Tidak, beda. tidak Pak. Begini. Gimana, Begini. Bu? Iya. Oh, itu kan sudah dibayar. Oke, betul, lunas. Iya, kan? Tapi kembali lagi sampai Silaban. Dia utang lagi. Itu. Begitu. Jadi kasus Hitler itu begitu, Pak. Gimana Bu? Bu itu tadi kurang jelas. Jadi kasus Hitler itu seperti itu. Oke, semua hutang sudah dibayar kan? Dosa sudah ditebus seperti tadi Pak Silaban. Sudah dibayar hutangnya oleh Pak Faris kan? Nah, sekarang tinggal dari Pak Silabannya. Kenapa, Bu? Dia menerima tidak ini apa yang dilakukan oleh Pak Faris begitu. Karena karena Pak Silaban itu udah nggak mampu lagi, Bu. Nggak bisa bayar. Iya. Terus?
Nggak bisa bayar Karena Pak Silaban. Dan Pak Silaban justru harus bersyukur. Terima kasih, aku nggak bisa lagi bayarnya. Harusnya aku ini sudah dirajam, aku di penjara. Karena hutang-hutangku ini nggak bisa aku bayar 1.000 ini. Justru harusnya Pak Silaban bersyukur. Wah, terima kasih kau sudah tebus dosaku. Kau sudah Zaman tebus. sekarang Pak dosen. Tapi Ya. kalau Zaman dianukan dengan Hitler bagaimana, Pak? Nah, Hitler berarti kan sudah ditebus dosanya, Bu, di atas kayu salib, sudah selesai. Full dosanya Betul. semuanya. Apa salahnya dia Tapi- masuk surga, Bu? Orang udah ditebus dosanya, Bu. Nggak ada lagi dosanya. Apa yang dituntut dari dia? Nah, kalau orang sudah Dia ditebus tidak menerima dosanya, apa yang mau keselamatan, Pak. dituntut? Kenapa, Pak? Silaban. Dia tidak menerima keselamatan itu, Pak. Dia tidak percaya. Walaupun ditebus. Pak, Hitler itu percaya Yesus nggak? Enggak. Nggak. Tapi nyatanya dosanya Enggak. ditebus. Karena dia enggak namanya, percaya Pak. walaupun ditebus tidak bisa, Pak. Kenapa? Saya ulangi ya, Bapak Ibu ya. Hitler itu tidak percaya Yesus. Tapi nyatanya Bapak Ibu bilang dosanya ditebus di atas kayu salib. Tergantung daripada Pak Hitler. Orang percaya. Apa dia minta ampun, itu saja dia minta ampun. Dia menerima kasih karunia, Pak. Itu haknya Allah Bapa di surga, Pak, berarti. Itu Hitler mau kedaulatannya dibawa ke Tuhan, surga, Pak. mau dibawa ke Kedaulatannya neraka, Tuhan, Pak ya. itu kedaulatan kedaulatannya Tuhan, Tuhan. Allah Bapa itu, Pak. Oh gitu Ya ya. Pak, jelaskan saja Pak cepat. Nah, Bu Noni. Tidak bisa kita jawab. Kok susah-susah berbelat-belit ini Pak dosen? Pak dosen, jawab nih Kasih cepat. pendapat toh, Bu Noni. Bu Noni jangan jualan aja. iya. Ayo, Pak, ya, kasih kesempatan Pak dosen menjawab. Ya, silakan. Nah, Bapak Bu Ibu, Edwin, bagi yang percaya unconditional election, pemilihan maaf tadi yang ini ya, limited, maaf ini. Bagi yang percaya limited atonement, itu dia lebih konsisten. Ya, Bapak Ibu. Yang percaya ini sebentar. Saya stop dulu, ini nggak bergerak. Ya, saya scratch nih. Ya. Bagi yang percaya limited atonement, artinya penebusan yang terbatas, dia lebih konsisten, Bapak Ibu. Kalau limited, kalau yang terbatas yang ditebus, artinya hanya yang dipilih saja, hanya yang ditentukan saja, hanya yang dipanggilnya saja yang akan ditebus di atas kayu salib. Orang yang tidak dipilih, orang yang tidak ditentukan dari semula, tidak ditebus dosa-dosanya. Nah, masalahnya sebagian orang percaya dan bahkan gereja, hamba Tuhan, pendeta itu banyak sekali percaya bahwa unlimited atonement. Unlimited berarti tidak terbatas. Berarti semua orang sudah ditebus dosanya, hidupnya di atas kayu. Semua. Itu paling banyak, mayoritas. Kalau kita ketemu orang Kristen, kalau kita ketemu pendeta, hamba Tuhan, coba tanya deh. Ya, Yesus itu mati di atas kayu salib itu ya menebus semua orang atau sebagian orang? Rata-rata bilang, oh semua orang ditebusnya. Nah, maka berhadapan dengan masalah. Masalahnya di mana? Seperti yang saya katakan tadi. Kalau dia sudah ditebus dosanya, seluruh hidupnya sudah ditebus dosa-dosanya, diampuni oleh Yesus, kan ditebus kan diampuni dosanya kan? Ya, iya. Iya dong, diampuni dosanya, dia ditebus kok. Kalau sudah ditebus berarti sudah diselamatkan. Itu efek dari penebusan, Bapak Ibu. Orang sudah ditebus kok. Sama kayak kita pergi, ya. Kita pergi, Pak Silaban pergi ke toko handphone. Ya, Pak, kok kan orang Chinese biasanya dijual handphone. Kok berapa harga ini? Harga iPhone. Ya, iPhone yang mantap. Oh, ini 15 juta. Yang canggih nih. Handphone yang canggih iPhone. 15 juta. Oke, Pak Silaban ambil duitnya, ditebuslah itu, dikasih duitnya. Maka sudah jadi milik enggak sih? Sudah jadi milik kan? Orang sudah ditebus,
Ya kalau sudah ditebus ya sudah selesai lah. Ya. Nah sama juga konsep tadi Bapak Ibu. Kalau sudah ditebus oleh Yesus, ya dosa Hitler pun sudah ditebus, maka sudah diampuni dosanya di atas kayu salib. Kenapa lagi harus dituntut? Kan logikanya begitu. Untuk apa lagi dituntut? Orang sudah selesai ditebus kok dosa-dosanya. Untuk apa lagi Yesus kita berkata, oh kau harus percaya. Loh, kok harus percaya? Bahkan ya Hitler yang tidak percaya Yesus, kita katakan dosanya sudah ditebus. Kan kita yang bilang. Kan kita yang bilang. Itu premis kita yang pertama. Ya, premis kita yang pertama adalah siapapun dia, dosanya bagaimanapun dia, maka dosanya sudah ditebus. Nah, itu premis kita kok yang pertama. Ya, maka mau dia tidak percaya Yesus, maka walau dia percaya Yesus, baik tidak percaya Yesus maupun percaya Yesus, berarti dosanya sudah ditebus, kan begitu. Nah, kalau dia sudah ditebus dosa-dosanya semuanya, ya, bahkan kita percaya bahwa ketika dia pun tidak percaya Yesus pun dosanya ditebus. Kan kita yang berkata tadi, Hitler sekalipun yang tidak percaya Yesus, ya, dosanya sudah ditebus. Kita sendiri yang berkata. Nah, harusnya dia selamat. Itu konsekuensi, kan konsekuensinya coba Bapak Ibu pikirkan deh. Ya, konsekuensi dari Yesus ditebusnya dosa Hitler. Ya harus Hitler selamat. Kan begitu. Nah, itu maksud saya gini, itu resiko kalau kita percaya bahwa Yesus mati menebus dosa semua orang, termasuk Hitler, termasuk orang yang tidak percaya pun ditebus dosanya. Jadi kalau kita percaya bahwa orang yang tidak percaya pun ditebus dosanya, maka konsekuensi logisnya, ya, mau dia percaya atau tidak percaya, ya sudah ditebus dosanya. Sudah ditebus gitu Bapak Ibu. Nah, kalau limited, ya limited atonement atau penebusan terbatas, ini beda. Mereka katakan apa? Ya, hanya ditebus orang pilihannya. Nah, ini menarik. Ini menarik. Orang yang dipilihnya lah yang ditebus. Orang yang dipilihnya ini, Roma 8 ayat 29-30. Orang yang dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Ada 5. Nah, ini dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya, glorified. Jadi orang yang dipilihnya itu 5 ini terjadi dalam hidupnya. Nah, apakah itu terjadi dengan Hitler? Tidak. Bagi limited atonement. Bagi pandangan LA ya, saya singkat LA. Limited atonement atau penebusan terbatas, sudah clear. Kalau ditanya, apakah Hitler ditebus di atas kayu salib? Jawaban dari pandangan limited atonement katakan tidak. Karena Hitler tidak dipilih. Karena Hitler tidak dipanggil. Tidak dibenarkan. Tidak dipilih, dipanggil, dibenarkan, ya kan? Dimuliakan. Nah, ditentukan tadi ya, dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Bagi pandangan limited atonement atau orang yang percaya penebusan terbatas, ya sudah clear. Apakah Hitler ditebus dosa di atas kayu salib? Tidak. Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Nah, gitu. Gimana Pak Silaban? Ini Pak Silaban sudah angkat mic. Belum terima Pak saya. Kenapa? Gimana? Soalnya Bapak memberikan percontohan orang saya beli HP gitu. Ya. Nah, kalau kita kembalikan seperti itu nanti Pak, orang buka toko untuk semua orang, tapi bukan untuk semua orang belanja ke situ Pak, yang hanya punya duit aja. Iya. Memang hanya yang bayar saja yang dikasih, Pak. Makanya saya bilang Yesus juga mati di kayu salib untuk semua orang, tetapi bagi hanya yang percaya saja. Itu aja, Pak. Sama aja dibolak-balik seperti itu. Gini, Pak. Toko handphone. Apakah toko handphone itu ya, Pak ya? Dia sudah ditebus handphonenya oleh orang yang tidak membayar? Iya, bagi yang menebus. Iya, bagi yang menebus. Ya.
handphone ya Pak ya? Iya. Apakah toko handphone, apakah handphone dia itu sudah ditebus orang yang tidak bayar? Belum. Enggak dong, ya itu Pak. Makanya Nah, itu. saya bilang tadi Pak, sama aja Pak, orang juga buka toko untuk semua orang, tetapi tidak semua orang yang mau beli di situ. Hanya orang yang menebus gitu loh, membayar. Iya. Berarti yang ditebus itulah yang Kasusnya membayar. sama Pak, Yesus di kayu salib seperti itu. Gimana Pak? Di atas kayu salib? Iya Pak. Makanya saya bilang kasusnya sama seperti ketika Yesus menebus dosa semua orang di kayu salib. Semua. Tapi bagi mereka yang bayar. Oh, waktu kita mau yang dihapuskan dosanya. Kalau masuk ke situ Pak, apakah handphone itu sudah ditebus untuk orang lain? Kan enggak Pak. Makanya saya bilang Pak. Makanya saya bilang bahwa Yesus juga menebus semua orang, tetapi tidak semua orang percaya dan menerimanya. Mungkin tergantung mereknya. Kita kembali pertama Pak. Nyatanya tadi Bapak Ibu katakan mau dia tidak percaya Yesus pun dosanya ditebus. Nah itu gimana Pak? Saya melihat tadi sebagian itu kepada yang dipilihnya Pak, kepada yang kalau saya banyak kepada limited atonement ini Pak, terbatas. Iya. Nah tadi kan Bapak Ibu percaya bahwa mau dia percaya Yesus mau tidak percaya Yesus dosanya sudah ditebus. Iya. Tapi bukan sampai batas di situ Pak, masih ada istilah dikatakan dikerjakan keselamatannya. Soalnya ada doktrin tertentu, gereja tertentu bilang sekali percaya selamat. Kalau dibilang sekali selamat, tetap selamat walaupun maling, membunuh, segala macam, dia tetap selamat. Nanti ada doktrin seperti itu Pak. Nanti kita bahas poin yang kelima itu Pak. Nanti kita. Oke. Makanya saya bilang. Ya silakan Pak. Ya makanya saya bilang hanya bagi mereka yang percaya dan melakukannya selanjutnya gitu Pak. Tidak baik. kita tidak batasi hanya ditebus di kayu salib sudah selesai, masih ada Pak kelanjutannya. Makanya ketika kita juga membuka Alkitab, kita tidak bisa hanya melihat satu ayat saja Pak, masih banyak ayat-ayat pendukungnya gitu Pak. Oh gitu ya. Tadi Pak Faris pakai topi, pakai jaket, sekarang sudah buka ini, sudah panas. Kasihan ya Pak. Iya Pak, soalnya saya pernah juga bertukar pikiran dengan kawan-kawan yang beda doktrin, yang mereka katakan sekali selamat tetap selamat, sekalipun kita jahat, membunuh segala macam sudah diselamatkan. Sebab kalau itu tidak dilakukan Tuhan, maka sia-sialah Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, berarti ini nanti topik berikutnya kita bahas. Izin Pak. Ya Pak, Karo. Jadi kalau kita menganut paham unlimited atonement atau penebusan tidak terbatas, siapapun mau percaya tidak percaya ditebus, untuk apa Tuhan Yesus berikan amanat agung Pak? Matius 28 itu, amanat agung itu. Ya, nah itu Pak. Ya, kan? Nah itu makanya bermasalah kalau unlimited Pak. Itu makanya. Kan ada dasarnya di Matius 28 itu ada. Yang benar aja Pak, dosen yang mana yang benar? Limited atonement ini. Bagi unlimited bermasalah. Kalau unlimited tidak terbatas. Karena apa? Karena bagi unlimited artinya semua sudah ditebus. Berarti dia orang yang tidak percaya Yesus pun dosanya sudah ditebus. Itu lebih bermasalah. Ya, menurut pendapat saya lebih banyak orang menganut limited atonement ini Pak daripada limited, karena
lebih banyak pendukung firman Tuhan, baik dari Amanat Agung itu juga Matius 7 ayat 21 itu kan sekalipun sudah percaya, tapi kalau mereka tidak mengikut Tuhan juga, ya Pak, itu kan. Jadi yang paling intinya Matius 28 itulah Pak, orang dengan mulutmu kau akan mengaku dosamu akan diampuni, katanya itu Pak, firman Tuhan ya kan. Ya, bagi orang limited, orang yang mengaku Yesus itu adalah orang pilihan, Pak. Iya. Iya, pengertian unlimited sama limited yang saya rasakan ini, unlimited tidak perlu pun diinjili itu diselamatkan gitu Pak ya. Maksudnya unlimited ini Pak. Ya. Kalau pengertian definisi seperti unlimited ini tidak perlu pun mereka percaya, tidak perlu pun mereka berbuat baik, sudah ada penebusan pada mereka, begitu maksudnya unlimited ini Pak. Ini. Iya Pak. Bagi unlimited. Bagi unlimited itu kan berarti kan mau dia percaya Yesus, mau dia tidak percaya Yesus, kan unlimited. Berarti ditebus juga dosanya di atas kayu salib. Itu masalahnya. Waduh. Baru ya, saya kan? Melihat ada ya, baru saya mendengar ada yang seperti itu Pak. Iya, kan pemahaman dari unlimited. Ya, Yesus mati menebus semua orang. Mau dia percaya Yesus, mau dia tidak percaya Yesus, dosanya ditebus. Karena apa? Karena semua orang ditebus dosanya. Nah ini masalahnya. Orang tidak percaya Yesus pun dosanya ditebus. Nah ini masalahnya. Itu masalah kalau unlimited. Itu. Tapi ya. Ini paham Calvinis ya Pak, bukan Armania. Iya, ini Calvinis Pak. Ini paham Calvinis. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Poin keempat. Pak dosen. Ya. Boleh bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Kalau misalkan penebusan Tuhan itu hanya sebagian orang, saya ingin tahu apakah ada kriterianya dari penebusan Tuhan itu atau tidak. Terima kasih Pak. Ya, Pak, bagi limited atonement, Roma 8 29 30 itu udah jelas. Roma 8 29 30. Siapakah orang yang dipilihnya itu? Orang yang dipilihnya itu adalah orang yang ditentukan. Yang pertama, orang yang dibenarkan, orang yang dipanggil. Ketika dipanggil lewat apa? Injil, dia percaya. Dipanggil, kemudian dibenarkan. Karena dia percaya Yesus, dipanggil, dibenarkan. Dan kemudian dimuliakan, Pak. Jadi ini ada satu kesatuan konsep dari orang yang dipilih itu. Roma 8, 29, 30. Bapak Ibu boleh cek. Orang yang dipilihnya itu ditentukannya. Orang yang ditentukannya itu dipanggilnya. Lewat apa dipanggil? Lewat pemberitaan Injil. Maka dia percaya Yesus. Maka dia dibenarkan. Karena sudah dipercaya Yesus, ditebus, dibenarkan. Maka dia dimuliakan. Jadi hanya orang dipilih, sebagian saja Pak dipilih yang akan masuk surga. Nah, itu jelas kalau konsep limited atonement. Tapi kalau unlimited, tidak. Berarti semuanya, mau Hitler pun dia sudah ditebus dosanya di atas kayu salib. Kan itu pemahaman dari kita, Bapak Ibu semua tadi. Ya kan? Berarti dia Hitler sekalipun dosanya sudah ditebus di atas kayu salib. Dia tidak percaya Yesus pun sudah ditebus. Nah, ini kan bermasalah. Itu, Pak. Oke ya. Di situ masalahnya dari penebusan kepada seluruh dunia, semua orang. Masalahnya di situ. Oke, yang keempat, kita lanjut ya, karena ini bahan kita masih ada. Irresistible of grace. Irresistible grace itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Begini, karena Allah yang pilih, Allah yang tentukan, Allah yang panggil, maka dia percaya Yesus, maka dia dibenarkan, maka dia dimuliakan. Jadi anugerah keselamatan itu diberikan kepada orang yang pilihan ini. Begitu Pak. Itu arti irresistible of grace. Karena Allah yang pilih,
Allah juga yang tentukan, Allah yang panggil, dan dia percaya Yesus, dan dia dibenarkan, dan dia dimuliakan. Inilah anugerah keselamatan itu diberikan kepada dirinya. Dan tidak dapat ditolak olehnya. Karena Allah yang pilih. Bukan manusia yang pilih. Nah, firman Tuhan bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu? Pak dosen, ya. Kalau misalkan saya lihat di lapangan, ada orang yang tidak percaya, termasuk kaum Kedar di Bayur itu belum percaya. Apakah mereka nanti tidak akan dimuliakan? Ulangi Pak, ulangi. Hujan deras di sini juga.